Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini kita berada dalam acara relasi, religi serasi. Bersama saya Graceldi Bolang, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Tema kita hari ini adalah hikmah dari konflik. Halo sahabat religi yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari konflik atau masalah, baik di dalam keluarga, pekerjaan maupun masyarakat. Bahkan di Indonesia kita sering melihat konflik atau masalah karena perbedaan pandangan politik, intoleransi agama, dan konflik sosial. Namun firman Tuhan menolong kita melihat bahwa dari konflik pun ada hikmah yang bisa kita petik. Ada 4 poin-poin utama yang akan kita pelajari bersama, yaitu pertama, konflik menyadarkan kita untuk rendah hati. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Konflik sering muncul karena ego. Melaluinya kita belajar merendahkan hati dan mengendalikan diri. Dalam perbedaan politik, banyak orang lebih suka berdebat tanpa henti. Hikmah dari konflik adalah belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan. Yang kedua, konflik membuka jalan dialog dan rekonsiliasi. Dalam Matius 18 ayat 15 berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Tuhan ingin konflik diselesaikan lewat komunikasi yang sehat, bukan dengan kebencian. Dalam konflik sosial atau intoleransi, kita bisa memilih jalan dialog. Hikmah yang kita petik adalah bahwa konflik bisa jadi jembatan untuk saling memahami, bukan alasan untuk berpisah. Yang ketiga, konflik membentuk karakter dan kedewasaan iman. Dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Konflik menolong kita lebih sabar, lebih bijak, dan semakin serupa dengan Kristus. Ketika menghadapi isu perpecahan atau ketidakadilan, kita belajar untuk tidak cepat marah, tetap tenang, tidak terprovokasi, tetapi merespon dengan bijaksana. Yang keempat, konflik membawa kita lebih bersandar pada Tuhan. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ketika konflik terjadi, kita diingatkan bahwa solusi sejati bukan dari kekuatan manusia, melainkan dari Tuhan. Di tengah banyak persoalan bangsa, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk mendoakan negeri ini dan menjadi pembawa damai. Saudara-saudara, konflik tidak harus selalu berakhir dengan kehancuran. Bila kita melihatnya dengan kacamata iman, konflik justru menjadi guru kehidupan yang membentuk kita lebih mudah, rendah hati, lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih dekat dengan Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita menjadi anak-anak Allah yang menghadirkan damai di tengah konflik, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa Indonesia tercinta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam relasi.